Shalom, selamat pagi untuk seluruh jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga untuk seluruh jemaat GPDI Gloria Karangrejo Surabaya. Saya yakin hari ini adalah hari kemenangan kita dan hari ini adalah hari berkat bagi kita semua. Dan saya mengajak untuk kita semua sebelum melakukan aktivitas lebih jauh lagi, sebelum kita melakukan seluruh kegiatan kita pada hari ini, saya ajak untuk kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya ajak untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau baik kepada kami Tuhan. Pagi hari ini kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau campur tangan, kiranya Engkau bersabda kepada kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan Yesus dapat menjadi pedoman bagi kami Tuhan, dapat menjadi tuntunan dalam langkah-langkah kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan merenungan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Rahasia Padang Gurun. Langsung saja saya ajak untuk membuka ayat pokoknya yang terdapat dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Keluaran 13 ayat yang ke-21 saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu siang Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, dan pada waktu malam Ia mendahului mereka dalam tiang api untuk menunjukkan jalan. Dengan demikian mereka dapat berjalan siang dan malam. Puji Tuhan. Pada waktu siang Tuhan memberikan tiang awan kepada mereka, dan pada waktu malam Tuhan memberikan tiang api kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel di padang gurun merupakan peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mereka pada saat itu tidak memiliki alat navigasi dalam perjalanannya. Bahkan mereka tidak tahu di mana tempat mereka berkemah. Mereka nggak tahu di mana tempat mereka akan berkemah, dan pada saat itu mereka berkemah di mana mereka tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, maka Allah memberikan tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu adalah bukti atau wujud nyata dari kasih Allah dalam menuntun bangsa Israel. Ketika tiang itu bergerak, maka mereka pun harus bergerak, saudara. Tetapi ketika tiang itu berhenti, mereka pun harus membangun tenda, mempersiapkan tenda untuk mereka beristirahat. Setelah tiang itu berhenti, kemudian tiang itu mulai naik lagi, mulai berjalan lagi, maka mereka harus bergegas untuk membereskan tenda itu dan kembali mulai berjalan. Dan inilah yang dilakukan bangsa Israel secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Tiang awanlah yang melindungi mereka dari terik panasnya matahari. Begitupun tiang api melindungi dari dinginnya malam. Lalu ada sebuah pertanyaan, mengapa judulnya rahasia? Kalau saya dapat artikan, rahasia adalah sesuatu yang tersembunyi dan belum diketahui oleh orang. Kalau Bapak Ibu berpergian, maka Bapak Ibu akan memilih jalan yang lebih cepat, jalan yang lebih pendek untuk mencapai tujuan. Karena Bapak Ibu dapat mampu menghemat bahan bakar dan juga Bapak Ibu mampu untuk menghemat waktu yang Bapak Ibu miliki. Namun tidak demikian dengan tuntunan Tuhan atas bangsa Israel. Tuhan tidak menuntun untuk pergi ke tanah perjanjian dengan jalan yang cepat atau dengan jalan yang lebih dekat. Tetapi Tuhan menuntun mereka berkeliling-keliling di padang gurun itu. Inilah rahasia padang gurun itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memimpin mereka di tengah padang gurun. Dan kalau Bapak Ibu Saudara masih percaya atau mengakui Tuhan, atau masih memiliki iman kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh, kalau Tuhan Yesus mengasihi bangsa Israel, begitupun Tuhan Yesus masih mengasihi kita pada saat ini. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita orang percaya. Dan bukti atau wujud nyata kasih Tuhan terhadap kita, kalau dulu bangsa Israel diberikan tiang awan, tiang api, tetapi untuk kita pada saat ini Tuhan telah memberikan Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kita.
Roh Kudus yang selalu menuntun setiap langkah-langkah Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang selalu ada dalam kondisi apapun yang saudara miliki. Itulah yang telah Tuhan karyakan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas Roh Kudus. Roh yang penolong bagi kehidupan kita telah hadir, telah dicurahkan di atas kita semua. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel keliling di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun itu bukan sebuah waktu yang cukup singkat, tetapi bisa dikatakan 40 tahun itu cukup lama Bapak Ibu Saudara. Dan begitu pun Bapak Ibu Saudara pada saat ini, kalau saudara masih merasakan bahwa apapun yang telah engkau perbuat atau apapun yang telah engkau usahakan Bapak Ibu Saudara, tetapi pada saat ini masih belum memiliki hasil, maka kembalilah kepada penuntun tersebut, kembalilah kepada Roh penolong tersebut. Kita percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tenang saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan membawa kita ke dalam rencana-rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan. Tetapi tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita memiliki hati serta pikiran yang benar-benar hidup untuk mau dibimbing oleh Roh penolong tersebut, ataukah kita memiliki hati atau pikiran yang hanya berfokus untuk kekuatan kita sendiri agar kita mampu melawan segala kondisi yang ada pada saat ini. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah hati untuk benar-benar mau hidup di dalam Tuhan. Milikilah pikiran yang benar-benar mau hidup untuk pimpinan dari Roh penolong tersebut. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya akan digiring untuk memasuki rencana Tuhan yang begitu indah. Amin. Puji Tuhan. Cukup sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan akan mengingatkan kita bahwa begitulah pentingnya ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bukti kasih cinta-Mu terhadap kami Tuhan, wujud nyata cinta-Mu terhadap kami Tuhan. Kau telah mencurahkan Roh penolong, Kau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu terhadap kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami usahakan Tuhan, itu semua akan berhasil karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mau memiliki hati serta pikiran untuk mau dipimpin oleh-Mu Tuhan. Kiranya urapi kami semua Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami serahkan aktivitas kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.